beriak karena tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Petujuan 1 Bapak Haji Supriyono, kepada peserta desiminasi yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat mengikuti acara desiminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak bersama saya Nurul Ikromah dan rekan saya Bapak Dedi Irawan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada hari ini, agar acara ini memberikan manfaat kepada kita semua, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Supriyono. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan guru SD Negeri Petujuan 1 serta rekan-rekan guru dari perwakilan Sekti 6. Tak lupa juga yang terhormat teman kita selaku calon guru penggerak di SD Petujuan 1, yaitu Bapak Dedi Irawan dan Ibu Nurul Ikromah. Kami dukung dengan kegiatan ini yang kita sendiri agar teman-teman yang lain mengikuti jejak mereka. Jadi apa yang dilakukan semuanya adalah untuk kemajuan pendidikan, untuk meningkatkan anak-anak kita selaku tanggung jawab kita untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, khususnya di SD Petujuan 1. Sehingga kami dukung kegiatan ini dalam kegiatan, dan teman-teman yang belum menjadi guru penggerak atau belum terdaftar, silakan untuk bisa mendaftar gelombang berikutnya, sehingga untuk meningkatkan, tujuannya juga untuk meningkatkan pendidikan di SD Petujuan 1. Saya kira demikian, agar kegiatan dalam guru penggerak ini bisa berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu, sehingga yang dijadwalkan atau ditentukan oleh pemerintah supaya betul-betul dilaksanakan dengan baik, sehingga pas waktunya sesuai yang ditentukan oleh pemerintah kita bisa selesai. Saya kira demikian, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan yang luar biasa kepada Bapak Haji Supriyono. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai desiminasi penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan kali ini kami membawakan 6 topik tentang budaya positif di sekolah. Namun kami akan membagi 3 topik akan dibawakan oleh Bapak Dedi Irawan, dan 3 topik berikutnya akan dibawakan oleh saya. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Masih? Oke. Untuk menambah
maju ke depan. Ya, monggo Bapak Ibu maju ke depan, kita ice breaking sejenak. Monggo. Monggo maju, kita lepaskan otot-otot kita. Oh, ke depan Pak. Sini. Oke. Oh ya, di situ Pak. Di sini Pak, kita ice breaking sejenak Bapak Ibu agar tidak tegang. Kenapa Pak? Halusin saja. Bapak Ibu nanti mengikuti petunjuk dari saya. Monggo Bapak Ibu silakan posisi tangannya seperti ini, kanan ke atas, kemudian tangan kiri telunjuknya seperti ini. Oke. Sekali lagi Pak Mondo. Oke. Kemudian, jadi nanti saya akan ice breaking, itu judulnya apa ya? Menangkap Eli. Ya, ini namanya Eli. Judulnya menangkap Eli, bukan bulan ini ya. Menangkap Eli. Nah, nanti ketika saya menyebutkan kata Eli, berarti Bapak Ibu harus menangkap jari telunjuk teman yang ada di sampingnya. Paham? Bisa dipahami? Jadi ini, nanti ketika misalnya saya menyebutkan kata Eli, misalnya saya menyebutkan kata Eli, berarti harus menangkap jari sebelahnya. Tangan sampingnya ini, ini. Tangkap, harus ditangkap. Nah, ya kalau misalnya ada saya bilang kata Eli, berarti tangkap tangannya jempol jari telunjuknya. Paham Pak? Oke. Oh iya, bukan ini. Oke, bisa dipahami nih Bapak Ibu. Oke, bisa dimulai. Siap-siap. Kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu jawab konsentrasi. Dimulai, gitu ya? Belum, saya belum bilang. Sabar Pak Dito. Sabar lagi sama semangat. Oke, konsentrasi. Dimulai. Oke, Bapak Ibu tadi tugasnya menangkap Eli, bukan Cherry, Eli. Ketika saya mengatakan Eli, berarti Bapak Ibu harus menangkap jari telunjuk temannya. Ingat Eli, ini Bapak Ibu Eli. Oke, siap ya? Oke, di sebuah desa yang sangat terpencil, hiduplah satu keluarga yang mempunyai 4 anak kembar yang bernama Ella, Eli. Eli, Elu, dan Elo. Oke, keluarga itu terkenal dengan keluarga yang sangat rukun. Tiba-tiba Ella pergi meninggalkan rumahnya hingga Eli mengejar. Oke, Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa kami di sini, saya dan Pak Dedi itu tidak lebih baik dari Bapak Ibu. Kita sebenarnya diamanahi untuk menyampaikan diseminasi, ya Pak Dedi. Jadi kita bukan yang terhebat, kita hanya ingin sharing apa yang kita dapatkan selama beberapa bulan ini di CGT. Baik Bapak Ibu, dalam hal ini saya akan sebelumnya Pak, saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya Pak. Yang kedua adalah restitusi 5 posisi kontrol. Betul ya? Saya menyebutkannya betul ya? 5 posisi kontrol ya? Oke. Yang ketiga adalah restitusi segitiga restitusi. Tidak, benar Pak, jadi tidak diulang. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar atau sering mendengar kata-kata yang tadi saya ucapkan? Sudah sering?
Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas bersama apa itu kebutuhan dasar manusia, apa itu restitusi, apa itu posisi kontrol dulu. Lanjut. Sebelumnya Pak. Oke, tapi sebelumnya saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu untuk disimak nih. Ada sebuah kasus, yaitu Ibu Amber adalah guru wali kelas 2 di sebuah SD, di SD Pelita Hati. Ibu Amber itu sedang mengalami kebingungan. Kenapa bingung? Karena Bu Amber mempunyai salah satu murid yang sangat sangat meresahkan bernama Doni. Kenapa meresahkan? Nah, si Doni ini selalu minta paksa makanan, bekal makanan temannya, sehingga beberapa anak di kelas 2 ini mengadu ke Ibu Amber, mengatakan bahwa Doni sering memaksa bekal makanan, sering minta-minta, dan itu dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Coba bayangkan. Nah, pertanyaannya, kenapa ya kira-kira Doni melakukan hal seperti itu? Kenapa Bu? Kira-kira menurut Bapak Ibu kenapa Doni bisa melakukan seperti itu? Apa Pak Kisno? Oh, bisa moni. Ya, sama ya Pak. Iya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Betul, Doni tidak mau bekal Pak sama. Iya. Terus ada lagi? Gak pernah sarapan. Oh iya, Doni gak pernah sarapan. Nah, iya betul sekali, banyak alasan mengapa Doni berbuat seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, lanjut Pak, sedikit aja. Iya, Doni mungkin melakukan hal seperti itu, ternyata banyak sekali alasannya. Nah Bapak Ibu, ketika siswa atau murid kita melakukan hal-hal yang menyimpang dari nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu dikarenakan bahwa siswa itu telah gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, kita sebagai guru, terus apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tahu dulu, memahami kebutuhan dasar pada murid-murid kita. Kalau menurut Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa pendidik itu seperti petani. Petani itu ketika menginginkan padi atau bawang yang memiliki kualitas tinggi, maka apa yang harus dilakukan? Pak Marzuki ini lebih berpengalaman. Biasanya bagaimana Pak untuk menghasilkan padi atau bawang yang berkualitas Pak? Memberi asupan yang baik dan yang berkualitas untuk orang. Oh, kata Pak Marzuki, memberikan asupan yang baik dan yang berkualitas untuk bawang merah. Betul sekali. Sama halnya dengan guru, kita juga harus tahu ya Pak, memberikan asupan yang seperti apa, harus bisa memahami apakah anak yang dibutuhkan oleh anak kita, oleh murid-murid kita. Kenapa tadi Doni berperilaku seperti itu? Karena Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa sih itu kebutuhan dasar Bapak Ibu? Nah, menurut Dr. William Glazer ya, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menurut beliau itu ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Apa saja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan penguasaan atau power. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau dalam istilahnya freedom. Yang keempat adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan atau fun. Nah Bapak Ibu, tidak hanya murid kita saja yang butuh atau yang memerlukan kebutuhan dasar ini, tetapi kita semua sebagai guru juga sebenarnya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita tertuju ke bertahan hidup atau survival. Next Pak. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu meliputi kebutuhan secara
fisiologis, bisa kebutuhan papan, pangan, sandang, itu yang harus kita penuhi. Itu kebutuhan survival atau kebutuhan rasa nyaman, kesehatan. Semua butuh kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Semuanya termasuk tadi Doni. Kalau menurut Pak Slamet tadi Doni itu tidak membawa bekal karena dia tidak membawa bekal ya Pak, minta sama temannya. Berarti kebutuhan dasar yang sedang Doni perjuangkan adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yaitu kan ketika dia tidak membawa bekal, dia lapar, maka dia meminta ke temannya, memaksa. Nah itu ketika dia tidak terpenuhi, dia bisa melakukan perilaku yang bertentangan dengan kebajikan seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu kebutuhan next. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Semua yang ada di sini Bapak Ibu juga pasti butuh namanya kasih sayang. Bagaimana coba kita bayangkan ketika kita hidup tanpa cinta atau kasih sayang Pak? Rasanya bagaimana? Hampa. Iya betul, rasanya hampa nih Bapak Ibu. Begitu juga kita garam ya Pak. Oke. Iya begitu juga dengan murid kita. Sama murid kita juga butuh yang namanya kasih sayang, rasa diterima. Ketika tidak terpenuhi, maka dia biasanya yang sering kita saksikan, murid kita sering mencari perhatian. Ya, lari-lari itu tandanya dia ingin cari perhatian, ingin diperhatikan oleh gurunya atau temannya. Gitu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan power atau penguasaan. Jadi kalau kebutuhan ini itu berhubungan dengan untuk mencapai sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui oleh teman-temannya. Ini banyak kita jumpai di SD kita, di kelas kita. Biasanya walaupun sudah ada ketua kelas yang ditunjuk, tapi kadang ada anak yang, Pak saya ingin menyapa, saya ingin. Berarti dia karena butuh kebutuhannya, powernya itu ada. Ingin dihargai, ingin jadi penguasa, ingin ranking 1, ingin yang terbaik. Itu sebenarnya ada pada diri murid kita. Kemudian yang keempat itu ada kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, kebutuhan untuk merdeka, kebutuhan yang ingin bebas. Ya Bapak Ibu, kalau kita telusuri, kalau dalam kasus Doni tadi, kalau Doni sedang memenuhi kebutuhan dasar kebebasan, berarti dia mungkin salah satu latar belakang kenapa dia maksa bekal temannya karena dia mungkin bosan dengan menu-menu yang dibawakan oleh ibunya. Dia ingin menu yang lain seperti itu. Yang kelima, yang terakhir ada kebutuhan dasar kesenangan. Penguasaan tadi ya Pak ya. Seharusnya kesenangan ini saya salah teknis, itu adalah kesenangan atau fun. Jadi setiap anak didik kita, murid kita itu sebenarnya apalagi anak-anak, dia itu kodratnya bermain. Jadi memang anak SD itu cenderung lebih aktif. Apalagi kelas 1 yang baterainya alin semuanya, mereka berlari-lari itu karena sebenarnya mereka kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, bermain. Mereka ingin mendapatkan pembelajaran yang lebih cenderung ke permainan karena kodrat mereka adalah bermain. Oke, lanjut. Kemudian, nah kita tadi sudah tahu lalu bagaimana peran kita sebagai guru. Maka kita harus tahu dulu mengidentifikasi apa sih kebutuhan murid kita. Kenapa si A seperti ini? Kenapa si B seperti ini? Nah, tugas kita adalah mencari tahu dulu latar belakangnya. Karena biasanya anak-anak yang seperti itu berarti kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jangankan anak-anak, kita juga sebagai orang dewasa, kita ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, kita akan gelisah. Begitu juga anak-anak nih Bapak Ibu. Nah, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid. Kita semua sebagai orang dewasa juga sama memiliki kebutuhan dasar. Lanjut.
Jadi sebenarnya di sini ada video kontrol sosial tentang 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Ini adalah video Nareng ketika terlambat sekolah. Nanti kita bisa membedakan mana posisi penghukum, posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini adalah videonya. Gurunya gue ini. Iya, gurunya mirip seperti siapa Pak? Bu Eli. Ya, Bu Eli lagi. Bu Eli sangat terkenal. Bu Eli di mana-mana. Ya, ini adalah video tentang posisi kontrol yang diterapkan kepada siswa. Ada posisi kontrol menghukum, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, dan posisi kontrol sebagai manajer. Selain kita memahami kebutuhan dasar pada masa pandemi kita juga harus tahu posisi kontrol kita sebagai guru kepada siswa itu apa saja. Yang pertama itu ada posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum itu jadi kita sering menghukum anak ketika melakukan kesalahan, langsung menghardik dia. Jadi apa yang didapatkan anak? Apa yang didapatkan murid kita? Terluka tidak Bapak Ibu artinya? Terluka ketika kita memarahi, itu sebenarnya membekas pada diri anak, sehingga mungkin akan terbawa ketika dia dewasa, akan teriak-teriak terus. Aku dulu waktu kelas 5, aku dimarahin Pak Selamat waktu olahraga. Dia akan terbawa sampai dewasa. Itu akan membekas gitu kalau kita posisi kontrol memilih sebagai penghukum, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol sebagai teman. Sebagai teman memang baik, kita harus menjadi teman kepada anak kita, murid kita. Cuman kadang efeknya, dampaknya murid kita hanya nurut kepada guru itu saja. Misalnya ada Syifa itu kalau Pak Marzuki memposisikan sebagai posisi kontrol teman, Pak Marzuki selalu menjadi teman untuk menasihati siswa. Tapi ketika siswa tidak sama Pak Marzuki, Syifa tidak nurut. Misalnya dikandani atau dimarahi sama Bu Lili wali kelasnya, dia tidak nurut, dia hanya nurut sama Pak Marzuki. Nah, itu dampaknya. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi ada loh Bapak Ibu, nanti kita introspeksi bersama-sama. Ada Bapak Ibu yang memposisikan sebagai rasa bersalah. Kadang ketika murid kita bersalah, kita berbahasa dengan lembut, tapi tetap efeknya tidak baik. Kenapa? Karena kita hanya, kamu kenapa sih terlambat lagi? Kamu gak kasihan sama ibu berangkat pagi-pagi, kamunya terlambat. Padahal suaranya agak lembut, cuma anak-anak jadi merasa bersalah. Iya, saya telah mengecewakan guru saya. Tetapi dia tidak mempunyai solusi untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ini yang kita harapkan semua, agar kita semuanya dapat memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa? Karena pada posisi manajer ini kita memberikan siswa untuk bertanggung jawab, kesempatan bertanggung jawab, untuk memberikan siswa untuk menyelesaikan masalahnya dengan bijaksana, kemudian membantu siswa untuk mencarikan solusi apa yang terbaik, begitu Bapak Ibu. Dan sebenarnya ada terakhir sebelum manajer itu ada posisi pemantau atau monitor. Jadi guru ini berperan hanya sebagai monitor, mengatakan dulu, ini kamu tahu aturan ini, tapi kenapa kamu langgar? Tapi tidak memberikan solusi, begitu Bapak Ibu. Nah, sudah bisa dipahami antara 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, kedua sebagai apa? Masih ingat? Pembuat rasa bersalah, betul. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, nanti saya akan memberikan stick note nih Bapak Ibu. Silakan berbagi pengalaman
Nanti Bapak Ibu tulis apa posisi kontrol yang selama ini Bapak Ibu lakukan kepada peserta didik. Ya Bapak Ibu, apa tinggal teman posisi kontrol. Bapak Ibu introspeksi, kita sama-sama introspeksi. Saya telah melakukan posisi kontrol apa ya selama ini ya? Apa sebagai teman, atau sebagai penghukum, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bagikan stick note ini, mohon untuk ditulis Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu boleh ditempelkan di depan. Gitu. Ya Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tulis pengalaman atau posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini di sekolah. Sudah Pak? Mau Bapak untuk ditempelkan Pak ke depan ini Pak. Monggo ditembak bisa langsung karena sudah bisa menembak. Gitu situ atau di keramiknya tembak keramik. Oke. Oke. Sudah Bapak Ibu, wow rapi sekali berjejer. Baik, saya akan membacakan posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu terapkan. Dari ini nggak ada namanya nih, teman dari manajer. Oke, ada tidak ada namanya ini juga sama pemantau manajer. Oke, ada posisi kontrol teman sama penghukum. Jujur sekali ya. Nanti kita sama-sama perbaiki. Oke, ada penghukum juga sebagai pemantau, manajer Bu Eli nih, manajer luar biasa, masya Allah. Oke, ada teman juga, ada 2 orang manajer luar biasa. Manajer berarti sudah siap untuk menjadi kepala sekolah Bapak, Ibu Eli. Ya, kita Bapak Ibu, kita sedang berproses untuk memposisikan diri kita menjadi memilih posisi kontrol yang terbaik di antara 5 posisi kontrol itu. Nah, kenapa harus manajer? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa posisi manajer itu adalah posisi kontrol yang ideal karena memberikan solusi, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab. Jadi siswa itu tidak berdampak buruk, maksudnya dia tidak mengalami beban, tidak sakit hati, dimarahi, tidak putus asa, sehingga membangkitkan siswa itu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Kita diusahakan menjadi manajer agar di dalam diri siswa itu tumbuh untuk mewujudkan budaya positif. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu, Bapak. Oke, tadi kita sudah tahu
5 posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai salah satu cara untuk mewujudkan budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah agar menghasilkan peserta didik yang memiliki karakter yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, selain memahami posisi kontrol kita sebagai guru, selain kita tahu kebutuhan dasar murid kita juga harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, kalau menurut Dr. William Cousin, restitusi adalah proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Jadi nanti akan ketemu win-win solution. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang kecewa. Antara murid dan guru itu menghasilkan hubungan yang baik, ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya saya sudah menerapkan praktek restitusi kepada kelas 1. Waktu itu saya menerapkan anak makan di dalam kelas secara bersembunyi. Nah, itu melanggar tata tertib tidak Bu? Bapak Ibu? Melanggar karena sebelumnya kami di kelas sudah membuat keyakinan kelas, di mana salah satu isi dari keyakinan kelas itu tidak boleh makan di dalam kelas. Tetapi masih ada anak yang makan di dalam kelas. Lalu apa yang saya lakukan? Sesuai dengan tahapan restitusi, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, next Pak, restitusi tahapannya ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Makanya disebut segitiga restitusi. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. 2, restitusi itu memperbaiki hubungan tadi antara murid dengan guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter. Restitusi juga menguatkan, dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, Bapak Ibu, ini adalah penerapan restitusi yang sudah saya terapkan di kelas saya pada kelas 1. Lanjut Pak. Oke, ini adalah skenario kasusnya. Nah, pada saat jam pelajaran berlangsung, terdapat satu siswa yang makan secara bersembunyi-sembunyi ketika jam pelajaran. Nah, ini adalah kasus yang pertama, anak makan dalam kelas. Ini adalah penerapan restitusinya Bapak Ibu. Nah, saya memanggil Paki, kemudian menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah. Oke, tahapannya saya memanggil Paki dan berbicara secara 4 mata. Menstabilkan identitas dulu, tahapan yang pertama. Saya mengatakan kepada Paki bahwa setiap manusia itu pernah berbuat salah, termasuk guru juga pernah berbuat salah, seperti itu. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada Paki. Nah, ini adalah yang sudah saya terapkan. Saya menanyakan kenapa tadi Paki makan di kelas. Ternyata jawaban Paki karena tidak sabar, takut
terlambat sekolah kalau sarapan terburu-buru seperti itu. Berarti tindakan Fakih salah atau tidak? Saya tanyakan. Dia mengakui saya salah. Nah, yang ketiga, tahapan restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas. Apakah Fakih masih ingat keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Masih, Bu, kata Fakih. Apa saja? Salah satunya tidak boleh makan ketika jam pelajaran. Berarti Fakih sudah melanggar keyakinan kelas. Dan saya menanyakan kira-kira bagaimana caranya agar Fakih tidak melanggar kelas lagi. Fakih akhirnya mencoba menjawab dengan cara, saya harus bangun lebih pagi biar sarapan. Biar bisa sarapan, jadi tidak terlambat sekolah, saya tidak makan di kelas lagi. Seperti itu Bapak Ibu, ini adalah penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 1. Ketika saya menemukan kasus tadi anak yang makan, maka saya tidak akan langsung memarahi anak itu di depan teman-temannya. Tapi saya memanggil anak itu ketika istirahat atau ketika pulang sekolah. Saya bertemu secara empat mata, ngobrol dari hati ke hati, dan tidak langsung menjud, kamu tadi makan di kelas, gak boleh itu. Nah, ternyata harus sesuai tahapan restitusi. Yang pertama adalah tadi memvalidasi tindakan yang salah. Ya, Bapak Ibu, nanti kita mengajak teman, misalnya kemarin yang melakukan kesalahan itu adalah Fakih. Saya memanggil Fakih ke kantor, kemudian saya menanyakan, Fakih tahu tidak kenapa Fakih Bu Guru panggil ke sini? Nanti anak menjawab seperti apa? Tahu Bu, kenapa? Karena Fakih tadi makan di kelas. Nah, betul. Nah, kemudian saya itu memvalidasi kesalahannya. Fakih, Bu Guru tahu bahwa semua makhluk hidup itu butuh makan. Semua makhluk hidup lapar, tapi kita harus tahu waktu yang tepat dan tempat yang tepat untuk makan, bukan pada jam pelajaran. Kira-kira yang tadi Fakih lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita tidak? Nah, nanti anak akan menjawab, iya Bu. Terus nanti kita tanyakan, terus apa solusinya? Bagaimana caranya Fakih agar tidak makan lagi? Kenapa Fakih tadi makan di dalam kelas? Kita mengidentifikasi dulu kenapa alasan dia makan di dalam kelas. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk statement kenapa Pak? Hari berikutnya dan ada lagi setiap hari ya Pak, pasti ada masalah terus-menerus. Insya Allah kalau kita sudah paham restitusi, hati kita jauh lebih tenang, kesehatan mental kita mungkin lebih sehat, karena nanti kita lebih tahu kebutuhan anak, jadi kita lebih terkontrol, emosinya tidak memuncak lagi. Kalau kita bersama-sama memahami apa itu restitusi, mengaplikasikan restitusi pada sekolah kita. Baik Bapak Ibu, untuk mewujudkan budaya positif itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, tetapi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah itu butuh proses yang sangat melibatkan berbagai pihak di sekolah. Tidak bisa saya sendiri, tidak bisa saya dengan Pak Dedi, tapi kita harus bersama-sama mewujudkannya dengan apa? Mari kita bergandengan tangan, kita saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, demi anak didik kita, demi bangsa kita, dan semuanya kita lakukan dengan semangat secara ikhlas. Insya Allah semuanya akan membawa berkah ketika kita sudah tahu posisi kontrol, penerapan restitusi dan kebutuhan dasar manusia, serta tadi yang sudah disampaikan Pak Dedi, itu kita sama-sama saling belajar memposisikan diri kita, saling belajar memahami kebutuhan dasar peserta didik kita. Mudah-mudahan usaha kita untuk berproses menjadi lebih baik lagi dapat membawa dampak untuk murid serta bangsa Indonesia, mengantarkan murid kita mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Demikian Bapak Ibu, pemaparan materi tentang budaya positif
kebutuhan dasar manusia, tentang posisi kontrol dan restitusi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin saya telah Bapak Ibu, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat. Bu Eli pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Usai sudah acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Artia. Saya kelas 1 SD. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas bersama proyek di kelas. Saya dan teman-teman akan meyakini keyakinan kelas kami. Aksi nyata ini diawali dengan membuat keyakinan kelas. Saya dan murid-murid membuat keyakinan kelas dengan cara mencatatkan curah pendapat dari murid-murid akan keinginan mereka dalam kelas untuk dirumuskan menjadi keyakinan kelas secara bersama-sama. Karena siswa kelas 1 termasuk kelas awal, belum banyak yang dapat menyampaikan pendapatnya secara runtut melalui lisan, maka dari itu saya mendorong adanya persetujuan atau kesepakatan dengan cara menuliskan pada kertas warna. Murid-murid terlihat antusias dalam merumuskan keinginan mereka yang selama ini mungkin belum pernah dirasakan dalam suasana eksplorasi pikiran merdeka mereka. Keyakinan kelas ini kemudian kami baca setiap hari. Ada juga poster kecil berisi keyakinan kelas. Poster ini menggantikan poster peraturan kelas yang ada. Kini tidak ada peraturan yang terkesan mengekang anak. Siswa lebih nyaman dengan prinsip-prinsip universal yang telah disepakati bersama dalam bentuk keyakinan kelas.